Pemilik toko tewas bersimbah darah. 14 hilang dan 1 orang tewas akibat longsor. Krisis lahan pemakaman, warga demo bawa jenazah. Hora, selamat pagi pemirsa, kita bertemu kembali dalam program iNews Sumut Inspiring and Informatif. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Bersama saya Tania Sianipar, inilah iNews Sumut selengkapnya. Pemirsa, seorang pria tewas dengan kondisi bersimbah darah di dalam rumah toko atau ruko miliknya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ilir, Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Pria ini diduga menjadi korban pembunuhan, dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Seorang pria pemilik toko Gunung Mas berinisial ES 58 tahun, warga kota Gunung Sitoli ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi mengalami beberapa luka bacok dan tikaman di bagian tubuhnya. Saat ditemukan, istrinya langsung histeris melihat kondisi suaminya yang terluka. Menurut Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Ilir, Kota Gunung Sitoli, Yasvin Zebua, dirinya pertama kali mendengar kejadian pembunuhan dari istri korban. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh istri korban bahwa jam setengah 10 malam ini dia datang ke sini ke tempat kerja di toko emas. Maka saat itu dia melihat suaminya di lantai. Maka dia teriak kepada warga sekitar. Jam berapa tadi itu, Bang? Sekitar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh istri korban itu jam setengah 10 tadi. Setengah 10, Bang, ya? Malam ini, malam. Itu ada luka atau gimana dari informasi, Bang? Nah, kalau lukanya mulai dari kaki sampai kepala itu. Luka gimana nih, Bang? Luka bacok atau luka apa? Bacok. Luka bacok, Bang, ya. Kalau yang sepengetahuan Bang, yang meninggal ini siapa, Bang? Yang tewas ini siapa? Ini panggilan toko yang miliknya toko Gunung Mas ini. Usai pihak penyidik Polres Nias melakukan olah tempat kejadian perkara, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Thompson Nias menggunakan mobil ambulans. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penemuan mayat korban pembunuhan tersebut. Dari Kepulauan Nias, Iman Jayalase, iNews memberitakan. Pemirsa, dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli, personil Satres Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil memancing bandar sekaligus pemilik ladang ganja keluar dari persembunyiannya. Petugas pun langsung meringkus pelaku beserta barang bukti 33 kg ganja kering dan ladang ganja seluas 5 hektar. Nggak bisa, ya, Pak? Nggak bisa. Ampun, kan? Bentar, Bang, ya. Tim Ganas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal meringkus RR di Jalan Desa Parmompang saat akan mengantarkan ganja kering seberat 33 kg. Tersangka yang merupakan bandar ganja ini berhasil diringkus setelah keluar dari persembunyiannya usai polisi yang menyamar sebagai pembeli meminta bertemu dengan pelaku. Saat akan ditangkap, pelaku pun sempat berupaya kabur, namun berhasil dihalau petugas. Polisi pun meminta pelaku menunjukkan ladang ganja miliknya yang ternyata berada di kawasan perbukitan Torsihite, Desa Pardomuan, Panyabungan Timur. Benar, saat tiba di kawasan ini, petugas kembali menemukan hamparan ladang ganja dengan luas 5 hektar. Seluruh tanaman ganja siap panen ini pun langsung dibakar petugas. Menurut Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Khairul Akbar Sidik, upaya penangkapan pelaku bukan perkara mudah. Pasalnya bandar ganja ini terkenal licin dan kerap bersembunyi serta berpindah-pindah tempat. Ya, jadi tersangka yang kita amankan ada 1 orang berinisial RR, usia 22 tahun, warga Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Ini berperan sebagai pengedar sekaligus juga berprofesi sebagai petani. Ini dia baru ini panen atau seperti apa ceritanya? Ya, jadi dari hasil interogasi yang bersangkutan sudah
2 kali melakukan panen ganja ini. Kepada polisi, pelaku mengaku baru 2 kali memanen ganja miliknya. Namun menurut petugas, tersangka merupakan pemain lama dan telah menjadi incaran petugas. Kini tersangka terancam hukuman berat, yakni maksimal hukuman mati. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak truk bermuatan kontainer setelah sepeda motor yang dikendarainya tergelincir di jalan licin dan tergenang air hujan. Proses evakuasi korban pun sempat berlangsung dramatis karena bagian kepala korban terjepit bagian tengah ban truk. Warga dan pengguna jalan di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan truk bermuatan kontainer. Pengendara sepeda motor bernama Si Jabat, warga Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, tewas dengan luka remuk di bagian perut hingga kaki. Usai tergelincir dari sepeda motornya, diduga karena badan jalan yang licin setelah hujan. Menurut salah seorang warga Sahara, kecelakaan ini terjadi saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Pelabuhan Belawan menuju Medan. Namun tiba-tiba korban tergelincir dan langsung tertabrak truk kontainer yang tepat berada di belakang korban. Korban pun sempat meminta tolong, namun karena truk yang tersangkut sepeda motor korban kembali mendadak mundur dan kembali menabrak tubuh korban untuk kedua kalinya. Dia naik kereta, jatuh, terbalik keretanya, jatuh sendiri memang, tapi langsung dilengke sama motor ini. Oh, dia jatuh sendiri? Dia yang naik kereta dari arah mana, Kak? Dari sana sama, satu arah. Satu arah. Meninggal, Kak, ya? Hah? Meninggal? Meninggal lah, tadi awalnya belum meninggal. Masih bergerak-gerak tadi kepalanya, tapi karena bingung orang ngangkatnya gimana, disuruh mundur kan motornya. Oh, mundur. Nah, disitulah meninggalnya. Sopir truknya mana, Kak? Udah diamankan orang itu. Kini petugas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan sopir truk ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Usai dievakuasi, korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Pringadi Medan untuk selanjutnya diserahkan ke keluarga korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian orang hilang tertimbun longsor, tetaplah bersama kami di iNews Sumut. Informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, 1 orang tewas sementara 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah bencana longsor dan banjir bandang melanda kawasan Desa Simanggulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Bencana longsor dan banjir kembali menerjang daerah Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebanyak 14 warga dinyatakan hilang dan 1 diantaranya ditemukan tewas di perairan Danau Toba yang bernama Dian Adelina Borlubis, 19 tahun, akibat terjadinya longsor dan banjir. Sementara 15 bangunan rumah, hotel, homestay tertimpa longsor pada tanggal 1 Desember 2023 jam 10 malam. Menurut pejabat PJ Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan, batu-batu datang dari gunung sehingga tertimbunnya rumah di daerah kawasan Danau Toba. Saat ini petugas BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan, TNI, Polri, dan warga masih melakukan pencarian terhadap 14 orang yang hilang. Kalau kronologisnya mungkin batu-batu yang dari gunung sana keluar mengakibatkan tertimbunnya banyak rumah di bawahnya di dekat Danau Toba. Batu dari mana ini, Pak, datangnya, Pak? Mungkin itulah yang belum tahu kita pastinya, karena sekarang lagi ada, kita nggak berani naik ke atas karena masih tertimbun banyak batu-batu dan lumpur-lumpuran. Informasikan kejadiannya sekitar jam 9 lewat, sekitar jam 10. Tiba-tiba masyarakat mendengar gemuruh yang sangat besar dan masyarakat berhamburan.
tadi duga ternyata dikirakan itu ada bencana lain, ternyata longsor atau batu yang besar datang. Masyarakat rata-rata lari. Jadi tapi dari data yang kami himpun kurang lebih ada 14 orang data masyarakat yang belum kami temukan. Saat ini, warga bersama pemerintah dan TNI Polri masih melakukan pencarian di rumah-rumah dan di perairan Danau Toba. Sepanjang 200 meter material batu dan lumpur dari lereng perbukitan desa Simanggulampe menutupi jalan lintas akibat kejadian tersebut. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pencarian 11 orang warga yang diduga tertimbun material longsor dan banjir yang menerjang kawasan pemukiman warga di Desa Simanggulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan masih terus dilakukan dengan menyisir tepian Danau Toba dan melakukan pengerukan material longsor yang menimbun rumah dan sejumlah hotel penginapan. Guna mencari keberadaan 11 orang warga yang dinyatakan hilang pasca longsor dan banjir bandang yang terjadi di Desa Simanggulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, petugas Basarnas dibantu warga desa masih terus melakukan pencarian dengan mengeruk material longsor dan menelusuri sepanjang tepian Danau Toba yang berada di lokasi kejadian. Menurut perangkat desa Simanggulampe, Tumpal Simanulang, longsor perbukitan ini terjadi akibat dampak tingginya intensitas hujan yang turun hingga longsor dari lereng perbukitan menimpa 15 rumah warga, hotel, dan homestay di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Nama-nama warga yang hilang terdiri dari Pinter Simanulang, Juni Boru Silaban, Adriano Silaban, Jamin Sinambela, Lasro Simanulang, Eva Boru Purba, Christine Boru Siregar, Desman Sihombing, Ratna Boru Banjar Nahor, Diurma Boru Simancuntak, Gom-Gom Banjar Nahor yang keseluruhannya hingga kini masih dalam proses pencarian. Sementara satu warga yang ditemukan tewas bernama Dian Adelina Boru Lubis. Yang kita laporkan semalam berjumlah 14 orang. Ternyata dikocek di lapangan, yang 2 orang telah dievakuasi dalam hidup-hidup di rumah masyarakat. Jadi korban yang tertimpa sampai semalam 12 orang. Tadi dapat 1, berarti tinggal 11 lagi. Saat ini pencarian masih terus dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk memecahkan batu padas. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas IB menggelar seminar dan kuliah umum dengan mengangkat tema Ignite Your Entrepreneurial Spirit, Gen Z is the most entrepreneurial generation, dengan menghadirkan pembicara yang mumpuni di bidangnya, diantaranya Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Saiful Anwar Matondang, mahasiswa alumni IB yang juga founder Millionaire Forces Agency Michael Fernando, CEO SML One Indonesia Lisa Zhang, serta co-founder and CEO Dipatu Angelin Tanti. Guna memotivasi mahasiswanya untuk terus berinovasi sesuai dengan kemampuan serta skill yang mereka miliki, Universitas IBBI kembali menggelar seminar dan kuliah umum dengan menghadirkan sejumlah pembicara yang mumpuni di bidangnya. Di antaranya, Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Saiful Anwar Matondang, mahasiswa alumni IB yang juga founder Millionaire Forces Agency, Michael Fernando, CEO SML One Indonesia, Lisa Zhang, serta co-founder and CEO Dipatu, Angelin Tanti. Kegiatan ini juga disertai dengan talk show interaktif antara narasumber dengan para mahasiswa, di mana para narasumber berbagi pengalaman serta menyampaikan berbagai motivasi kepada para mahasiswa untuk terus bangkit dan membuka peluang-peluang usaha dan bisnis di era globalisasi yang semakin kompetitif. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua BPH Universitas IBBI Amrin Susilo Halim, Rektor Universitas IB Rikson Sumarmata, dan Ketua Pengurus Yayasan IBBI Lili Suryati, serta ratusan mahasiswa IBBI yang juga diwarnai dengan pembagian hadiah door prize. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Saiful Anwar Matondang mengatakan, Universitas IBBI merupakan salah satu universitas yang cukup modern yang mampu mengakomodir kebutuhan dunia kerja di era digital seperti saat ini. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu narasumber, Angelin Tanti. Nah, sekarang ini ada yang masih konvensional, ada yang masih
proses transisi. Tapi kalau IBI sendiri dia sudah melakukan transisi, gedungnya juga sudah transisi yang modern, kemudian prodinya juga sudah menuju prodi yang boleh dikatakan mendukung dunia usaha dan dunia industri. Jadi IBI ini sedang melakukan gebrakan di mana anak muda itu bukan hanya bisa jadi karyawan tapi juga sebagai seorang pengusaha. Oleh sebab itu kita juga merasakan tantangan di globalisasi itu juga tinggi. Makanya kenapa Universitas IBI ini sedang melakukan banyak seminar di mana untuk membawa para pengusaha di beberapa sektor yang berbeda agar mahasiswa itu ikut ke dalam dunia usaha dan melatih mental anak muda. Universitas IBBI sendiri memiliki visi terwujudnya IBI sebagai universitas yang inovatif, unggul dalam pendidikan berbasis bisnis dan teknologi informasi era industri untuk menciptakan lulusan yang berdaya saing nasional pada tahun 2030 dan internasional pada tahun 2040. Dari Medan, tim iNews melaporkan. Pemirsa, tim kampanye daerah pasangan Capres nomor urut 1 menggelar rapat konsolidasi dan menyusun sejumlah strategi untuk meraih kemenangan 75% pasangan Amin di Sumatera Utara pada pemilu Pilpres tahun 2024 mendatang. Sejumlah pengurus tim kampanye daerah Sumatera Utara, pasangan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, melakukan rapat konsolidasi di kantor DPW Nasdem Sumut, Jalan HM Yamin, Medan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua TKD Amin Sumut, Edi Rahmayadi, serta penasihat tim kampanye nasional Iskandar ST, yang juga Ketua DPW Nasdem Sumut. Edi dalam arahannya kepada pengurus daerah untuk bisa meraih dan mencapai kemenangan Amin satu putaran dan harus memiliki loyalitas yang tinggi, esprit de corps atau jiwa korsa dan daya juang serta kerjasama yang baik. Mantan Gubernur Sumut ini juga mengaku di sejumlah wilayah di pantai timur, pantai barat, dan sebagian di daerah wilayah Tapanuli bagian selatan merupakan lumbung suara dan basis Capres nomor urut 1. Wah, lama yang ngancam udah banyak kali. Perubahan. Tagline perubahan ini memang dibutuhkan untuk Republik Indonesia ini. Inilah yang memotivasi tanpa pamrih untuk memenangkan calon presiden nomor 1, Anies Muhaimin. Target di sini sendiri seperti apa, Pak? 75%. Amin. Ya. Jadi target hitungan sekarang ini 75%. Pantai timur, pantai barat itu sebagian ada di daerah Tapanuli. Selain arahan dan strategi untuk mencapai kemenangan satu putaran tersebut, TKD Amin Sumut membentuk posko di 33 kabupaten kota agar tepat sasaran menjangkau wilayah hingga ke tingkat paling dasar yakni kelurahan serta desa. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desak Pertamina dan polisi ungkap pencurian minyak. Tetaplah bersama kami di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, resah dengan semakin krisisnya lahan pemakaman, puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa sambil membawa replika 3 jenazah di depan areal pemakaman di Jalan Tekukur, Kota Pematang Siantar.
Dalam aksinya, warga meminta pemerintah menyediakan lahan pemakaman baru agar proses pemakaman tidak lagi dilakukan dengan cara menumpuk jenazah dalam satu liang lahat. Takbir! Takbir! Warga Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar menggelar aksi di depan pemakaman umum yang kondisinya sudah memprihatinkan. Sambil menggotong keranda dan membawa 3 jenazah, warga memprotes pemerintah yang tidak kunjung memberikan lahan baru yang sudah dijanjikan sejak beberapa tahun lalu. Menurut warga, kondisi pemakaman di Jalan Terukur, Kota Pematang Siantar sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Bahkan kondisinya, warga harus menumpukkan 3 hingga 5 jenazah dalam satu liang lahat, karena sudah penuh bahkan hingga ke badan jalan. Perkebunan Sumatera Utara, kita panggil teman-teman pejuang tanah wakaf Sitalasari dan Siantar Barat, dan kemudian kita juga memanggil Ibu Wali Kota Kota Pematang Siantar yang saat itu alhamdulillah bisa berhadir bersama-sama kita semuanya. Dari pertemuan itu, kita mendapatkan informasi bahwa sepanjang perjuangan yang dilakukan kawan-kawan terkait dengan upaya untuk pengadaan tempat pemakaman umum di Kota Pematang Siantar, sepanjang 20 tahun tidak pernah bisa terrealisasi. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kawan-kawan pejuang tanah wakaf ini bersama Wali Kota Kota Pematang Siantar sudah sampai puncaknya saya kira. Bahkan pemerintah Kota Pematang Siantar sudah mengalokasikan anggaran sebesar apa yang kira-kira dibutuhkan oleh PTPN 4, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk bisa melepaskan lahan itu untuk masyarakat kita. Aspirasi warga disampaikan langsung kepada anggota DPRD Sumut Gus Miyadi. Pihaknya dalam waktu dekat akan terbang ke Jakarta untuk menemui kementerian terkait persoalan krisis lahan pemakaman umum ini. Karena ini jadi permasalahan yang hidup. Kalau yang mati habis masalahnya, yang hidup tetap bermasalah. Kalau nggak bisa dimakamkan lagi mayat di sini. Karena sampai saat ini, khusus Kecamatan Sitalasari dan Siantar Barat masih tetap menguburkan di sini. Walaupun sudah kelihatan sudah penuh dan bertingkat 5, tapi tetap menguburkan di sini. Walaupun ada tanah wakaf yang lain juga sudah mengalami hal yang sama, sudah mulai penuh. Jadi kalau ini direalisasikan dari PTPN 4 itu sekitar 3 hektar, jangankan untuk Sitalasari dan Siantar Barat, kami juga buka pintu kepada kecamatan-kecamatan. Sebelumnya pemerintah menjanjikan pembukaan lahan pemakaman umum yang baru di lahan ex PTPN 4. Namun hingga kini pelepasan tanah kepada masyarakat untuk dijadikan tempat pemakaman umum belum direalisasikan. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait aksi pencurian minyak milik Pertamina hingga menimbulkan kebakaran besar beberapa pekan lalu, warga Belawan meminta petugas kepolisian daerah Sumatera Utara untuk mengusut tuntas mafia minyak yang diduga melibatkan orang dalam di Pertamina. Warga juga meminta Pertamina untuk ikut menjaga lingkungan masyarakat, terutama di jalur pipa yang kumuh dan penuh sampah. Masyarakat Belawan yang berada di kawasan Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, mengaku masih trauma pasca kebakaran yang menghanguskan 8 unit rumah warga yang terjadi pekan lalu. Bahkan hingga 2 bulan terakhir, sebanyak 18 rumah telah hangus terbakar akibat kebocoran pipa penyalur minyak milik Pertamina. Salah satu korban yakni Agung Ibrahim 13 tahun, yakni bocah korban yang terbakar pada 26 Oktober lalu harus menjalani perawatan seadanya di rumahnya, lantaran tidak adanya biaya dan kurangnya perhatian dari pihak Pertamina dan pemerintah. Tokoh masyarakat Medan Utara Irfan Hamidi mendesak pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumut untuk mengusut tuntas mafia minyak yang diduga melibatkan orang dalam Pertamina hingga aksi pengeboran dan pencurian minyak dari pipa penyalur milik Pertamina bisa dengan leluasa terjadi. Selain itu, Pertamina juga diminta bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan masyarakat, khususnya di kawasan aliran sungai yang kumuh dan penuh sampah. Pembiaran dan juga ada kami duga unsur kerjasama antara orang-orang yang nakal di Pertamina dengan oknum-oknum terkait yang ada di Medan Utara ini, dan juga masyarakat dilibatkan sebagai penada. Nah, ini semuanya harus dituntaskan.
Kalau ini tidak dituntaskan, maka yakinlah ada, kami duga, BUMN yang memang sengaja untuk menjadikan masyarakat Belawan menjadi masyarakat yang nakal dan masyarakat yang primitif. Kita lihat juga di sini, di samping ini, land daripada pipa distribusi saluran Pertamina yang kurang lebih ada 17 km, terkesan kumuh sampai ke titik Bagandeli. Nah, ini juga sepertinya Pertamina tidak peduli dengan kekumuhan yang mereka ciptakan di Kecamatan Medan Belawan. Artinya Pertamina sendiri sebagai BUMN yang terbesar di Medan Utara ini sepertinya tidak mendukung program Wali Kota Medan untuk bagaimana Kecamatan Medan Belawan ini menjadi kecamatan yang tidak kumuh lagi. Nah, jadi mohon kerjasamanya terutama dari pihak kepolisian, usut dan tangkap semua pejabat-pejabat Pertamina yang memang kami duga memang pasti ada kerjasama dengan pihak penadah. Jadi jangan lagi Masyarakat Belawan berharap pihak Pertamina dapat merealisasikan harapan warga agar kecemasan terhadap kasus bocornya pipa Pertamina dan pencurian yang memicu terjadinya kebakaran di pemukiman warga tidak terulang lagi. Warga juga berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa di depan depo Pertamina jika tidak adanya perubahan berarti di lingkungan masyarakat. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga suku Batak memiliki tradisi unik menghormati leluhur mereka, yakni dengan mengumpulkan keturunan mereka hingga lintas generasi dan menggelar ziarah bersama, seperti yang dilakukan keturunan Lunduni Pahu Raja Sijorat Paraliman Panjaitan se-Indonesia. Kegiatan ini mereka lakukan untuk menyatukan hati agar saling peduli dan mengasihi serta mendapatkan berkah dan rezeki kepada generasi mendatang. Untuk menghormati leluhur atau dalam suku Batak disebut opung, warga suku Batak memiliki tradisi unik, yakni dengan mengumpulkan seluruh keturunannya hingga lintas generasi dan menggelar ziarah bersama di pemakaman leluhur mereka. Seperti yang dilakukan keturunan Lunduni Pahu Raja Sijorat Paraliman Panjaitan se-Indonesia yang melakukan ziarah ke pemakaman opung atau leluhur mereka, yakni Tugu atau makam Lunduni Pahu Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang berada di Desa Matio, Kabupaten Toba, setelah sebelumnya mereka juga melakukan ziarah ke Tugu atau makam Raja Panjaitan yang berada di Bali G3. Prosesi tradisi ziarah ini diawali dengan kebaktian bersama serta tebur bunga oleh keturunan Situngo Naiborngin dari istri pertama Boru Hutapea, yaitu Lunduni Pahu Raja Sijorat untuk kedua tugu leluhur mereka sebagai bentuk penghormatan. Menurut salah satu keturunan marga Panjaitan yakni Oscar Panjaitan, dulunya Raja Panjaitan memiliki anak bernama Situngo Naiborngin yang memiliki dua orang istri yakni Boru Hutapea dan Boru Hasibuan. Dan merekalah dari istri pertama dengan anaknya bernama Lunduni Pahu Raja Sijorat Panjaitan. Di sini kami berkumpul dari seluruh yang ada di Indonesia ini di Tugu Raja Panjaitan. Raja Panjaitan ini anaknya adalah Situngo Naiborngin. Situngo Naiborngin punya istri yang pertama Boru Hutapea, yaitu anaknya si Lunduni Pahu Raja Sijorat Paraliman. Dari istri yang kedua Boru Hasibuan, itu anaknya yang pertama adalah Martipi Raja, Raja Dogur, Raja Siponot, baru Raja Sijanggut. Jadi total keseluruhan Pahopu dari Raja Panjaitan adalah 5 orang. John Turman Panjaitan mengucap syukur atas bersatunya keturunan Raja Sijorat, di mana selama ini sempat tercerai-berai, namun kini telah bersatu, hingga tradisi ziarah ini dapat berjalan dengan baik. Sangat bersyukur seluruh poparan Lunduni Pahu Raja Sijorat Paraliman, di mana kami selama ini tercerai-berai. Nah, saat ini kami sudah bersatu di tugu kami di Simanlopak. Nah, ini adalah merupakan simbol kesatuan dan persatuan kami, poparan Lunduni Pahu Raja Sijorat Paraliman, dengan harapan untuk memupuk rasa kasih, cinta damai, dan saling solid, dan semuanya saling mencintai, menyayangi seluruh poparan Lunduni Pahu Raja Sijorat Paraliman Pahopuni Raja Panjaitan. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Tania Sianifar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.